Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan khusus tentang teknik dan instrumen penilaian autentik kompetensi pengetahuan ya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa teknik dan instrumen penilaian autentik kompetensi pengetahuan itu terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tetapi pada video kali ini saya hanya bahas tentang tes tertulis saja, sedangkan tes lisan dan penugasannya itu akan dibuatkan video lainnya supaya durasinya itu efektif, tidak terlalu lama. Oke, mari kita mulai biar tidak memperpanjang waktu ya. Baik adik-adik di rumah, teknik dan instrumen pengembangan penilaian autentik kompetensi pengetahuan itu terdiri dari tes tertulis ya. Tes tertulis itu meliputi soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, soal benar salah, soal menjodohkan, dan soal uraian. Kemudian ada tes lisannya, kemudian ada tes penugasan. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana cara membuat soal tes pilihan ganda, bagaimana cara membuat soal tes isian, bagaimana cara membuat soal tes jawaban singkat, bagaimana cara membuat soal tes benar salah, bagaimana cara membuat soal menjodohkan, dan soal uraian. Itulah yang akan kita pelajari pada video ini ya. Mari kita ikuti dengan seksama videonya ya. Nah, kita langsung pada contoh instrumen soal pilihan ganda adik-adik. Contoh instrumen soal pilihan ganda, yang pertama harus selalu ada identitas sekolah ya. Harus selalu ada identitas sekolah. Isi di dalam identitas sekolah itu adalah ada jenis sekolahnya, mata pelajarannya, kelas atau semester, tahun ajaran, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda. Kemudian materi utamanya harus ditulis ya. Contoh di sini itu materi utamanya teks ciri khusus makhluk hidup. Nah, kemudian nama penyusunnya itu harus ada. Kemudian kita lihat ini kisi-kisinya. Terdiri dari tabel kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, kalau di kompetensi inti itu harus ambil dari kompetensi inti 3. Ingat bahwa KI 3 di dalam standar isi itu semuanya memuat kompetensi dasar khusus untuk ranah pengetahuan ya. Kita lihat di sini bunyi kompetensi inti itu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, lalu makhluk ciptaan dan kegiatan dan seterusnya. Kompetensi dasarnya di sini adalah menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan secara campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dan seterusnya. Lalu indikatornya menentukan isi teks tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan. Jadi di sini adik-adik kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini adalah menggali informasi dari teks. Ya, berarti di sini guru sudah menyiapkan teksnya, teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup. Oke, sehingga di indikatornya berdasarkan teks, kita sediakan teks untuk anak-anak lalu minta anak-anak menentukan isi teks tentang cerita khusus makhluk, tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan. Paham ya? Jadi buat soal, buat indikator berdasarkan kompetensi dasarnya sehingga nanti kita bisa buat soal berdasarkan indikator. Sekarang kita lihat ini adalah contoh teks ciri khusus makhluk hidup ya. Salah satunya itu bergerak. Ciri khusus makhluk hidup yang umum adalah dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk dapat bergerak bebas atau berpindah tempat, manusia dan hewan memiliki alat yang disebut alat gerak dan seterusnya. Saya tidak bisa tampilkan teksnya secara keseluruhan ya. Nah, contoh soal berdasarkan teks di atas yang bukan merupakan ciri khusus makhluk hidup adalah A. Berkembang biak dan bernafas, B. Membutuhkan makanan dan minuman, C. Dapat tumbuh dan berkembang, D. Tidak bergerak. Nah, itu. Jadi harus harus sesuai dengan soalnya ya, harus sesuai dengan KD. Kemudian indikator harus dibuat berdasarkan KD. Soal dibuat harus berdasarkan indikator. Jadi ketiga-tiganya itu saling berhubungan. Berikutnya, bagaimana cara memberi skor pada soal bentuk pilihan ganda? Cara memberi skornya itu teknik penskoran menggunakan teknik penskoran dengan tidak memperhitungkan jawaban salah dari peserta didik sehingga tidak mengurangi jawaban yang benar. Konsekuensinya peserta didik kalau merasa soal itu sulit tidak takut untuk menjawab karena kalaupun jawabannya salah tidak akan berpengaruh terhadap nilainya. Kita lihat rumus yang digunakan untuk menentukan nilai akhir.
N sama dengan B. Keterangan itu N adalah nilai, B jumlah jawaban yang benar ya. Jadi ikuti saja, kita memberikan penilaian terhadap jumlah jawaban yang benar. Sekarang contoh instrumen soal bentuk isiannya adik-adik. Seperti biasa, pertama itu harus ada identitas sekolah yang berisi jenis sekolah, mata pelajaran, kelas 1 semester, tahun ajaran, bentuk soal, materi utama. Materi utama di sini adalah proses daur air. Kemudian kisi-kisinya itu yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensi intinya di sini kita lihat memahami pengetahuan faktual dan konseptual dan seterusnya ya. Lalu kita lihat baik KD-nya di sini. KD di sini adalah menguraikan isi teks penjelasan tentang proses daur air, rangkaian listrik, sifat magnet, anggota tubuh dan seterusnya. Nah, indikatornya di sini menyimpulkan proses daur air. Berarti soalnya nanti kira-kira seperti apa ya? Soalnya harus sesuai dengan indikator. Contoh soal isian, perhatikan teks berikut. Nah, berarti di sini ada teks lagi ya. Nah, di sini guru menyiapkan teks siklus air ya. Siklus air merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi dan seterusnya ya. Jadi nanti berdasarkan teks tersebut kita bisa memberi soal dari proses siklus air tersebut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, karena tadi ingat indikatornya tadi adalah menyimpulkan proses siklus air. Berarti di sini di soalnya itu kita meminta siswa untuk menyimpulkan teks siklus air. Oke, paham ya? Kemudian contoh instrumen soal bentuk jawaban singkat. Contoh instrumen soal bentuk jawaban singkat ini pertama itu identitas sekolah seperti biasa. Lalu di sini materi utamanya itu adalah teks pidato ya. Teks pidato. Kompetensi intinya itu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dan seterusnya. KD-nya di sini menguraikan isi teks pidato persuasif, tentang cinta tanah air. Kalian harus paham dulu. Pidato persuasif itu apa? Begitu ya. Indikatornya menyebutkan judul pidato. Nah, contoh soal jawaban singkat itu pada dasarnya begini adik-adik. Soal jawaban singkat itu adalah soal yang memang membutuhkan jawaban yang sangat singkat ya. Jadi buatlah soal yang benar-benar membutuhkan jawaban yang singkat, bukan jawaban yang panjang begitu ya. Kita lihat di sini contoh teks pidato. Jadi guru harus menyiapkan teks pidato. Contohnya di sini adalah semangat mengatasi penyebaran COVID-19. Nah, berdasarkan teks ini kita buat soalnya. Soal apa judul pidato di atas? Maka dengan singkat siswa menjawab semangat mengatasi penyebaran COVID-19. Itu ya. Paham ya? Oke, itu dia untuk cara membuat soal jawaban singkat. Berikutnya contoh instrumen soal bentuk benar salah. Nah, kalau bentuk soal ini menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Bentuk kemungkinan jawaban yang sering digunakan adalah benar dan salah ya. Kita lihat peserta tes diminta memilih jawaban benar atau salah. Kemudian kaidahnya itu hindari penggunaan kata terpenting selalu, tidak pernah, hanya, sebagian besar kata-kata lain yang sejenis karena dapat membingungkan peserta tes dalam menjawab. Nah, rumusan butir soal harus jelas dan pasti benar atau salah atau pasti salah ya. Hindari pernyataan negatif, hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda, dan jumlah rumusan butir soal yang jawabannya benar dan salah hendaknya seimbang ya. Panjang rumusan pernyataan butir soal hendaknya relatif sama, dan susunan pernyataan benar dan pernyataan salah secara random, tidak sistematis mengikuti pola tertentu, misalnya BBSS atau BSBS dan sebagainya. Susunan yang terpola sistematis seperti itu dapat memberi petunjuk kepada jawaban yang benar, iya ya. Lalu hindari pengambilan kalimat langsung dari buku teks. Contohnya, ini contohnya seperti biasa, itu harus ada identitas sekolah, lalu materi utama di sini adalah perubahan sifat benda ya. Lalu kita lihat kompetensi intinya itu memahami pengetahuan dan seterusnya. Kompetensi dasarnya itu adalah menguraikan isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah tentang penyebab perubahan dan sifat benda. Lalu indikatornya itu menentukan pernyataan yang benar atau salah pada teks eksplanasi tentang perubahan wujud saat. Sekarang kita lihat, kita siapkan teks di sini ya. Ini teksnya. Pengaruh suhu terhadap benda.
Setiap benda kita perhatikan baik-baik kalimat yang di garis bawah. Kalimat pertama itu yang diberi nomor 1 itu misalnya perubahan wujud yang terjadi pada air, di mana air dapat berubah wujud menjadi es atau membeku, atau berubah wujud menjadi uap atau menguap. Nah, lalu kalimat yang diberi nomor 2 itu suhu tinggi maupun rendah akan berpengaruh terhadap perubahan benda, baik dalam ukurannya, bentuknya maupun wujudnya. Kita lihat sekarang. Soal, lingkarilah B jika pernyataan yang di garis bawah benar dan S jika pernyataan yang di garis bawah salah. Begitu saja soalnya. Lihat penulisan kata nomor misalnya 1. Untuk nomor 1, kalau kalau siswa merasa yang nomor 1 itu benar ya lingkar B saja. Kalau salah lingkar S saja. Kemudian pernyataan nomor 2 itu kalau benar lingkar B, kalau salah lingkar S. Begitu. Kemudian berikutnya contoh instrumen soal bentuk menjodohkan. Oke, soal bentuk menjodohkan nih adik-adik terdiri dari 2 kelompok pernyataan. Kelompok pertama ditulis pada lajur sebelah kiri dan biasanya merupakan pernyataan soal atau stimulus. Sedangkan kelompok kedua ditulis pada lajur sebelah kanan, biasanya merupakan pernyataan jawaban atau pernyataan respon ya. Kita lihat di sini seperti biasa, di sini ada identitas, lalu materi utamanya itu menggali informasi dalam teks wawancara. Berarti kita harus siapkan teks wawancaranya. KI-nya ini, KD-nya itu menggali informasi dari teks wawancara. Indikatornya menyesuaikan pernyataan berdasarkan teks wawancara yang disediakan. Kita lihat, ini teksnya. Ada pewawancara dan ada narasumbernya di sini. Jadi, siswa diminta untuk membaca baik dan mendalami teks wawancara ini agar bisa nanti menjodohkan pernyataan-pernyataan di lajur kiri dan kanan pada soal. Nah, berdasarkan teks wawancara ini, guru menyiapkan ini ya, pernyataan lajur kiri dan lajur kanan. Modal awal berjualan buah dijodohkan dengan pernyataan mana di lajur kanan, misalnya 1 jutaan. Mulai jualan pada pagi hari pukul 7 begitu ya. Dijodohkan pernyataannya. Itu saja. Berikutnya contoh instrumen soal bentuk uraian. Nah, soal bentuk uraian ini suatu soal yang jawabannya itu menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis ya. Jadi diuraikan, dipaparkan gitu. Kemudian kita lihat bersama di sini berdasarkan peskorannya. Soal bentuk uraian diklasifikasikan atas uraian objektif dan non-objektif. Kalau soal bentuk uraian objektif itu rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Lalu soal bentuk uraian non-objektif itu rumusan soal yang menuntut sehimpunan jawaban berupa pengertian konsep menurut pendapat masing-masing siswa sehingga penskorannya sukar dilakukan secara objektif. Kaidah penulisan soal bentuk uraian. Materinya itu soal harus sesuai dengan indikator, itu harus. Lalu batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Isi materinya sesuai dengan petunjuk pengukuran dan isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas. Konstruksinya jelas ya, harus dipahami. Lalu penyusunan pedoman penskoran. Batasan atau kata kuncinya atau konsep utama untuk melakukan penskoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif. Langsung pada contoh. Contohnya di sini harus ada identitas. KD-nya itu menguraikan teks instruksi tentang pemeliharaan panca indera. Jadi indikatornya itu menyusun teks instruksi tentang pemeliharaan panca indera. Jadi kita meminta siswa nanti untuk susun teks, begitu soalnya ya. Jadi soalnya uraikanlah langkah-langkah merawat panca indera menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Itu soalnya. Lalu bagaimana cara memberi skor? Bagaimana cara memberi skor pada jawaban anak-anak? Misalkan mereka sudah menyusun langkah-langkah untuk untuk merawat panca indera. Maka kita harus menilainya secara detail. Aspek yang dinilai itu misalkan kesesuaian antara judul dan isinya, lalu
ketepatan penulisan ejaan, ketepatan penulisan tanda baca, struktur kalimat anak-anak, kepaduannya, begitu ya. Skor maksimum di sini 14. Kemudian rumus penentuan nilai akhir itu biasa skor perolehan per skor maksimal kali 100.